Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan mulai masuk ke chapter X01. Di chapter ini akan ada hal yang menarik, terutama soal Camu, dan juga beberapa hal menarik untuk dibahas. Ya udah kalau gitu sebelum mulai jangan lupa like-nya ya guys. Kalau sudah like ayo kita masuk ke story. Chapter X01, Biru Besar. Halo teman. Ya, saya tahu. Betapa bodohnya membayangkan seorang teman untuk dirinya sendiri. Tapi, meskipun aku bodoh, aku percaya bahwa kamu baik. Atau setidaknya, seseorang yang dapat dipercaya. Bagaimanapun, kamu adalah imajinasiku. Aku tidak bisa mengkhianati diriku sendiri. Ada beberapa hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup sampai besok. Pokoknya, itu bodoh. Murni, kebodohan yang disuling. Tapi tetap saja, tolong dengarkan apa yang aku katakan tentang kebenaran. Dan apa yang baru kita sadari tentang dunia ini. Tentang hal-hal yang mungkin akan hilang tanpa jejak setelah hari ini. Tentang hal-hal yang mungkin mengubah arti akal sehat. Sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai, segudang peristiwa akan terjadi. Kamu mendengarkanku kan? Kamu tidak mengabaikan kata-kataku yang tampaknya tidak berarti ini kan, temanku? Sikikan terbangun dari mimpi, dan dibangunkan oleh Seelisa, dan Sikikan tertidur saat briefing. Ya saya ingatkan dulu guys, kejadian ini tepat setelah kejadian perang di Kowloon Metropolis, dan Sikikan pasti kelelahan jadi makanya tertidur. Dan Seelisa berpikir Sikikan perlu istirahat, tapi sambil berucap begitu dengan senyum yang mencurigakan guys. Sikikan masih teringat dengan Lucia yang bersandar di punggungnya, masih berhalusinasi dengan itu, seakan itu semua tidak nyata, dan pada akhirnya Sikikan tersadar dengan ketukan kepala yang diberikan Seelisa. Singkat cerita Pak Hasen memuji kinerja Sikikan di Kowloon, dan mungkin Sikikan juga bekerja terlalu keras. Jadi karena sudah terbentuknya beberapa zona nyaman di bumi, Pak Hasen akan memberi Sikikan liburan. Kalian percaya guys kalau beneran dikasih liburan? Ya itu yang dipikir. Mendengar itu Seelisa juga menuntut hak liburan, karena sudah kerja 7 hari dalam seminggu, ya tapi, Pak Hasen membutuhkan seseorang untuk membantunya memimpin rekonstruksi Kowloon Metropolis, dan kota Wuming, dan juga untuk K-44. Dan juga mereka harus mengatur petugas intelijen setempat untuk pengintaian infiltrasi di biara kemurnian. Dengan Seelisa menatap sinis ke arah Sikikan, Sikikan sedikit tertawa mendengarnya. Ya Seelisa gak masalah asal lemburan double C, dan Pak Hasen setuju. Kembali ke topik, Pak Hasen meminta semua regu yang terlibat dalam misi di Kowloon dan kumpulkan semuanya. Lalu saat sedang berbicara, Nicola muncul dan bingung kenapa pada berkumpul di sekeliling Sikikan. Ya Seelisa menjelaskan, meminta saran untuk mengirim mereka ke zona aman untuk liburan, dan Nicola tahu tempatnya. Laut Karibia, Area D, merupakan kawasan pantai yang terkenal hingga Operasi Akadia. Kini, karena tidak ada satupun turis yang datang, tempat ini menjadi tempat liburan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya siapa juga orang kepikiran liburan di ujung kiamat kayak gini? Ya itu yang dipikir. Dengan kepadatan virus di sana sangat rendah, dan garnisun di sana hanya bertugas mengawasi. Area D seharusnya menjadi pilihan yang baik. Dulunya merupakan pusat dari beberapa rencana integrasi pemerintah dunia. Memiliki hiburan terbaik dari sebelum Popan. Semuanya di satu tempat ini. Yah kalau begitu semua sepakat, Seelisa pun pengen ikut tapi belum ada kesempatan. Jadi gunakan sebaik mungkin untuk melepas stres dan mengakrabkan diri dengan yang lain. Yah kayaknya gua tahu yang dimaksud dengan mengakrabkan diri dengan yang lain. Bertemu dengan Lucia, dan Sikikan menunjukkan ekspresi yang tidak baik-baik saja, membuat Lucia khawatir, dan Lucia menjelaskan kondisinya yang seperti melewati banyak hal. Namun Asimov memberi pesan butuh waktu untuk memulihkan kondisinya, dan Sikikan memberitahu soal liburan, ya saat yang tepat untuk Lucia memulihkan kondisinya, bertemu kembali dengan semua orang. Ya sepertinya gak perlu kenalan lagi sih guys. Lucia masih mengingat mereka semua. Ya udah kalau gitu kita siap-siap.
Lalu Lucia menyeret tangan Sikikan dan membawanya keluar. Apakah aku bertindak berdasarkan intuisi, atau ingatanku? Atau, apakah aku hanya menjadi Lucia yang diinginkan Sikikan? Siapa aku? Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap berada di sisi Sikikan. Aku adalah pemimpin Grey Raven. Lucia ini tidak akan pernah berubah. Rencana apa yang sedang kau buat? Kau membutuhkan bantuan, dan saya memberikannya. Kau bukan tipe orang yang merekomendasikan tempat liburan, dan izinkan aku mengingatkanmu bahwa frame Lucia. Masalah tentang data ingatannya yang menghambat performa bertarungnya, ada cukup banyak petarung yang bersamanya. Lalu kenapa Ariade? Kau tahu kenapa kalau semuanya sudah selesai? Sepertinya mereka memerlukan perpanjangan liburan setelah ini, tapi sudahlah, aku akan menyelesaikannya. Satu hal lagi, kenapa kau kirim Kerberus untuk ini? Mereka menjadi gelap pada sistem pengawasan kami. Mungkin wajib memberitahumu, tapi aku memilih untuk tidak mengatakannya. Baiklah, kalau begitu, aku akan meminta Asimov memberikan sedikit sesuatu kepada Komandan Grey Raven. Sesuatu yang kecil? Untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, aku pikir rencanamu memerlukan bantuan dari hal itu. Di lautan pasir yang luas dan tak berujung, 3 sosok berjalan dengan susah payah. Berkeluh kesah kenapa mereka harus berjalan kaki. Yah mereka adalah Kerberus, dan Vera mengancam mereka jika masih berisik. Apa kan gua bilang guys? Ini mah kerja berkedok liburan. Berlibur, yah itu yang ada di pikiran semua orang saat ini, dan Kamui jelas adalah yang paling bersemangat akan hal ini, dan ada Chrome yang seperti biasa selalu waspada akan hal bahaya sekecil apapun, ya semua berharap ini akan benar-benar menjadi liburan. Lalu Liv melihat sesuatu, pandangan Sikikan mengikuti arah yang ditunjukkan Liv, dan semua orang berkumpul di sekitar, yah itulah laut. Garis pantai dengan cepat melewati bawah pesawat, daratan menghilang dari pandangan, diikuti warna biru langit di luar menyelimuti jendela pesawat. Melihat laut indah untuk pertama kali, tidak heran semua orang tercengang. Karena tidak ada seorang pun yang pernah memiliki kesempatan atau waktu luang untuk melihat laut di masa lalu. Karena memang sangat berbeda dengan laut keabu-abuan pada Nectar. Karena 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, jadi secara alami terdapat banyak jenis lautan. Yah itu ucapan Lee karena dia selalu serius guys. Jadi sekarang apa yang kita lakukan? Yah berarti saatnya untuk bermain. Sikikan mengucapkan itu dan yang lain tampak kebingungan dengan konsep bermain. Tampaknya seperti asah otak untuk menjelaskan konsep kesenangan dan rekreasi ke konstruk. Lagi pula, tujuan mereka adalah berperang, bukan bermain-main. Namun sebelum Sikikan mencapai kesimpulan, kilatan cahaya tiba-tiba menerangi jendela pesawat, menarik perhatian semua orang. Lingkaran putih di atas permukaan laut menarik perhatian Sikikan, diikuti dengan beberapa garis luar bangunan. Mereka sampai di Venus Splash Park, tempat yang ada dibahas pada rapat di awal chapter 13. Pilot memberi arahan bahwa mereka akan sampai dan mendarat di tempat dengan nama tersebut. Lalu Sikikan menanyakan sejarah nama tempat ini. Yah dulu ini adalah taman air yang dibangun oleh beberapa Zaibatsu, tapi setelah virus merebak, semuanya menjadi real estate gratis. Tempat impian untuk berlibur, dan mulai pendaratan di dermaga. Sampai dan mendarat, melihat gedung Venus Splash Park dari kejauhan. Namun saat baru melangkah mereka mendengar suara pembulian. Sikikan, para mechanoid bertarung satu sama lain. Punishing infeksi terdeteksi pada mereka. Robot yang tergeletak di tanah terlihat berbeda dari yang lain. Mari kita lihat lebih dekat. Robot ini tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi meskipun diserang oleh korupter. Dan masih bisa diaktifkan jika kita mengganti bagian yang rusak.
Mungkin kita bisa menggantinya dengan bagian robot yang telah terkorupsi. Ayo lekas mencarinya. Ini seharusnya cukup. Mari kita coba memperbaiki robot itu. Halo, saya Cathy 6337, karyawan bintang Venus Splash Park. Cathy 6337? Iya, Cathy 6337 menawarkan layanan seperti tur taman, pencarian benda dan orang yang hilang, dan sebagainya. Ikuti saya atau tur ke Venus Splash Park. Robot itu memberi panduan untuk bersenang-senang. Dan inilah kebanggaan Venus Splash Park, Pantai Bintang Kejora. Lalu Liv bertanya lagi pada Cathy, apakah masih ada mechanoid bermusuhan yang mengintainya? Seperti yang baru saja menyerangnya. Jumlahnya sedikit, rekan kerja yang buruk, akhir-akhir ini, sesekali muncul. Taman hiburan terbuka tenang, ramai, pilihan untuk relaksasi. Yah memang sedikit. Tidak ada lagi sinyal corrupted selain yang baru saja kita kalahkan. Lalu apakah itu kebetulan? Yah tidak yakin juga. Tidak cukup informasi untuk memutuskan apakah kita harus tetap waspada atau tidak. Dan Liv mencari catatan taman hiburan zaman keemasan lainnya. Dan sepertinya mereka tidak menggunakan banyak mechanoid. Jadi itu mungkin hanya sebuah kebetulan. Lalu tahu-tahu Ayla nongol entah dari mana. Dia memperjelas penjelasan Liv barusan soal mechanoid, dan memberitahu bahwa dia sedang membangun markas dekat sini untuk pengumpulan artifak sejarah. Dan karena penemuan artifak di Kowloon yang cukup bersejarah, menarik kembali minat Allen untuk mengumpulkan artifak bersejarah. Tak lupa juga ia meminta izin untuk join dengan kita. Dan gak cuma dia di sini, ada si bocil Sophia, bahkan juga ada Karen, rame amat ya. Pelan, tarik pelan. Capek ah. Yah bodoh amatlah guys. Ayo kita jalan-jalan saja sekarang. Beberapa saat sebelumnya, di pantai yang sama di mana kerumunan Babilonia sedang bermain-main. Menatap ke langit yang gelap, langsung mengulurkan tangan. Tidak mengetahui apa yang dirindukan, mempunyai keinginan agar beberapa hal menjadi kenyataan. Yah ada para asendan di sini, mereka sedang menjalankan rencana, dengan Alpha yang sedang menggiring target, di sepanjang rute yang diantisipasi, dengan tempat juga sudah Rowland siapkan, dan tujuan mereka akan melenyapkan Shome. Semuanya tampak menikmati berada di pantai, bangunan raksasa di belakang mengelilingi pantai dan laut. Dengan keheningan mengambil alih. Angin laut yang sedikit asin meniupkan ombak aneh ke arah Sikikan, menyebabkan tetesan air berhamburan ke wajah Sikikan. Ini mengingatkan Sikikan bahwa ini bukanlah film holo di Babilonia, tetapi sebuah tempat yang ada secara fisik. Bang udah bang, jangan puisi bang, gua tahu mereka ada di pesisir pantai. Okelah kalau begitu, Liv baru merasakan yang namanya liburan, seperti yang dikatakan Elisa, dan aroma angin laut benar-benar membuat semua orang ingin bersantai. Bahkan Lucia pun langsung terasa mengantuk. Bentar, konstruk juga bisa ngantuk ya? Yah itu karena modul respon otomatis simulasi manusia. Ia meminta tolong Sikikan untuk mematikannya. Tapi buat apaan toh lagi liburan? Namun Lucia malah langsung kebingungan. Saat Lucia sedang berbicara, Liv menyelinap ke perairan dangkal di belakang Lucia, dan menyipratkan segenggam air ke arahnya. Lucia bingung, padahal Liv cuma ngajakin perang air kaya biasa orang lakukan di pantai, dan akhirnya kedua gadis itu melangkah ke perairan dangkal dan mulai saling memercikkan air. Namun Lee memperingatkan soal garam yang akan mengkristal di persendian mereka. Yah gua juga kepikiran kayak gitu sih, tapi ayolah Lee, nih orang kebiasaan. Yah Sophia dan Ayla pun ikut join dalam perang air itu. Karenina adalah orang terakhir yang bergabung, tapi dia menyanyiakan sebagian besar targetnya. Namun tidak ada yang tahu sedikit pun bahwa basokannya bisa menembakkan air. Yah gua cukup kaget sih guys soal itu. Beberapa waktu telah berlalu, Sikikan merasa seperti sudah berjuang untuk waktu yang cukup lama. Sejenak pandangan teralihkan ke samping,
Melihat Kamui yang ingin berselancar dengan pedang besarnya, Chrome mencoba menghentikan Kamui melakukan hal tersebut, namun tidak berhasil. Karena udah jelas pedang itu gak bisa dipakai berselancar karena berat, dan dia basah kuyup. Lalu sejenak Shikikan mencari Lucia dan Liv, namun tiba-tiba mereka muncul. Ya Shikikan dari tadi cuma berbaring, Liv takut Shikikan masuk angin, ya tapi tenang aja, aman kok. Oke. Lalu mereka berdua duduk di samping Shikikan, dan Lucia bertanya, jika suatu hari nanti perjuangan melawan virus ini akhirnya selesai, apa yang akan terjadi pada kita? Yah kita hanya perlu kembali ke kegiatan sehari-hari, kalau virus hilang, hal-hal yang disebutkan dalam database tentang zaman keemasan akan kembali. Pusat perbelanjaan, liburan musim panas, jejaring sosial semuanya akan kembali lagi. Kalau begitu apa yang Shikikan inginkan setelah itu? Apakah akan belajar, atau bekerja, atau akan menjadi artis? Karena Ayla bilang Shikikan punya potensi tersebut. Ya kita lihat aja nanti. Mereka bahkan berbicara tentang masa depan. Ya saking lamanya kita berjuang, Shikikan sampai tidak tahu dengan itu. Bahkan guru Shikikan saat di FOS tak bisa memberikan jawaban soal masa depan. Butuh waktu lama dan banyak pengorbanan agar Babilonia bisa melawan rintangan yang tidak dapat diatasi. Untuk meraih kemenangan akhir, Babilonia sendiri dan semua orang, generasi ini dan seterusnya, dari Babilonia menawarkan diri mereka sebagai sumber api bagi umat manusia. Pengorbanan Shikikan hanya akan berakhir pada hari di mana virus Punishing tidak lagi mengancam umat manusia. Tidak ada yang membicarakan apa yang terjadi setelahnya. Bahkan guru ataupun Pak Hasen, zaman keberanian, yang tidak dapat dicapai, kapanpun Shikikan memikirkannya, ia hanya bisa tersenyum. Shikikan hanya bisa diam dengan pertanyaan Lucia yang dari tadi tidak dijawab, sambil tersenyum, lalu penghancur suasana pun datang. Yah Chrome pun penasaran dengan apa yang kita obrolkan, tampak tertarik dengan kerumunan, yang lain pun datang menghampiri, dan Shikikan pun memberitahunya. Yah bahkan Chrome pun tak memikirkan soal itu, tapi Sophia berharap Aslam dapat berhenti, dan semua orang dapat berkebun dan membangun rumah masing-masing. Tapi akankah masa depan bisa seperti itu? Lalu Li pun bertanya kenapa semua orang bisa di sini. Ya itu yang dipikir. Ya sebagian besar orang belum berpikir untuk masa depan, karena sebagai konstruk, kita sudah tak terkait dengan usia. Secara teoritis, kita semua di sini akan hidup untuk melihat hari itu, kecuali. Yah kita tahulah maksudnya. Shikikan adalah manusia yang masih terikat umur, lalu semua orang menatap ke arah Shikikan. Yah Shikikan memberi jawaban, dia hanya ingin mengambil uang pensiun seumur hidupnya, itu saja. Yah banyak yang telah mereka lalui bersama Shikikan, dan kalau bicara soal masa depan, Ayla lah pakarnya, karena dia yang telah banyak mengumpulkan data pada zaman keemasan, dan Kamui berbicara tentang game, dan Karen berbicara soal gedung yang banyak untuk rekonstruksi, membuat pandangan masa depan jadi gak menarik. Lalu Lee juga gak terlalu memikirkannya. Kalau dipaksa milih ya paling dia ingin mengeluarkan Murray dari pekerjaan berbahaya di Babilonia. Namun untuk Lee sendiri tak memikirkannya. Jadi semua orang membantu berpikir tentang profesi yang akan ia ambil setelah virus hilang. Entah itu dokter, artis, mekanik, atau atlet renang bisa jadi. Namun tiba-tiba, Karen dan Chrome menyadari adanya pergerakan. Seketika Chrome mengulurkan sabit dan melemparkannya. Sementara Karenina mengeluarkan peluncur roket dan membombardir ke arah datangnya pergerakan, dan Shikikan langsung memberi perintah formasi garis. Shikikan menemukan sejumlah besar jejak kaki yang tidak teratur di tempat yang ditunjuk Lee. Relung tersebut juga menyembunyikan kapsul yang tertutup pasir. Liv mendekat dan memindai kapsulnya. Dan itu cairan vital penting, tapi ada yang tidak beres. Cairan vital semacam ini hanya dapat ditemukan di konstruksi awal yang dibangun pada era pasca pandemi. Namun obat ini telah disuntik dengan banyak zat lain, sehingga efektivitasnya kini setengah dari obat yang ada saat ini. Seorang konstruk? Kalau begitu kita harus mengejarnya, mau kawan atau musuh, kita tak bisa membiarkannya begitu saja.
Langkah yang tergesa-gesa, jejak kaki yang tak peduli arah, dekorasi pantai yang ditabrak orang tersebut, ini semua adalah tanda-tanda bahwa konstruk yang sedang dikejar tidak tahu apa-apa tentang pelacakan balik. Agar seseorang dapat berlari dengan cara yang begitu membingungkan, setidaknya mereka harus layak untuk dikejar. Lalu si Kikan membuat formasi untuk mengepungnya, dan si Kikan akan ambil jalur kanan, karena jejak kaki dan cairan vital itu bercabang, yang pada akhirnya berkumpul kembali. Jejak yang disusun kembali itu mengarah ke gerbang taman hiburan di kejauhan, menemukan tanda-tanda pertempuran, atau lebih tepatnya orang ini terlihat seperti tidak mampu lagi bertarung, dan Lee melapor. Konstruk laki-laki berpenampilan timur, dia berhenti di pintu masuk taman hiburan, masih memantau dan meminta untuk menaklukkannya sekarang, dan permintaan diterima. Seperti yang dibayangkan, konstruk ini tidak menyadari teknik counter-tracking, namun juga terluka parah. Sebelum menginterogasinya, terlihat jelas dia perlu perawatan terlebih dulu, dan juga perlu dijaga. Orang yang ditahan oleh Lee adalah seorang pria yang mengenakan jas hitam. Dia ditahan, tapi hanya agar lift bisa melakukan perawatan darurat padanya. Konstruk itu tampaknya tidak dilengkapi dengan inver device yang fungsional. Bahkan desain rangkanya pun tampak kuno, mengingatkan kembali pada desain operasi Akadia. Mungkinkah ini teknologi Daedalus? Tapi pasukan pemurni sedang menjalankan misi saat ini, jadi mustahil untuk mengonfirmasinya dengan Bianca. Si Kikan pun bertanya dan tak ada jawaban. Sepertinya bantuan eksternal mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi orang ini, karena penampilan frame konstruk ini menunjukkan periode operasi Akadia. Seseorang di Babilonia mungkin mengetahui latar belakangnya, walau kelihatan sia-sia tapi patut untuk dicoba, mencoba koneksi publik dan terhubung ke Asimov. Tanpa basa-basi si Kikan langsung meminta tolong untuk mengidentifikasi konstruk tersebut. Asimov pun terkejut dengan kondisinya. Lalu meminta tolong untuk menggunakan inver device lift agar bisa lebih akurat untuk identifikasi. Namun mengejutkannya Asimov menemukan jaringan Ascension. Dia adalah seorang Ascendan, dan Asimov ingin berbicara padanya dengan terminal speaker si Kikan. Asimov sudah menemukan jejak pasti sinyal jaringan Ascension padanya. Tapi ada fungsi tersembunyi yang tidak diketahui, yang terpasang pada framenya. Lalu ia bicara. Meminta untuk di-kill, karena isi di dalamnya akan hancur jika ia matot, dan Nona Luna tidak akan pernah mendapatkannya. Lagi pula kalian semua hanya bawahan yang bisa dibuang kapan saja seperti dia. Dia mengira kita bawahan Luna, tapi Asimov bilang mereka adalah Task Force Babilonia. Dan si Kikan memunculkan ID card, heran kenapa Babilonia ada di sini, cuma kebetulan kok. Lalu pria misterius itu menatap si Kikan dengan aneh. Lalu dengan ragu mengamati konstruk di sekitarnya, dan dia mulai percaya. Namun tepat pada saat itu, sosok hitam jatuh dari atas kepala si Kikan dan mendarat, menimbulkan awan debu. Lalu si Kikan refleks memberi perintah menyebar. Lucia meraih pegangan di bagian belakang armor exoskeleton si Kikan, lalu mengaktifkan jetpack di belakangnya, untuk membawa si Kikan keluar dari debu yang mengepul. Yang lain berhamburan saat debu hilang, dan sosok di tengah awan debu menampakkan dirinya. Dia adalah kawan kita dari sisi jahat yang kita semua kenal. Dia mendarat di antara si Kikan dan pria misterius. Yaitu Rowland, mengangkat pria itu dengan mudah, lalu melemparkannya ke dua corrupted yang mengikuti pendaratannya, lalu berbalik, mengamati kelompok si Kikan di pantai dengan ekspresi bingung seperti biasanya. Halo teman-teman, tidak ada yang membuatku lebih bahagia daripada melihat kalian semua hidup dan bersemangat. Lagi pula, akan sangat disayangkan jika kamu mati sebelum aku menghancurkanmu satu persatu. Bukankah begitu? Kita sedikit nostalgia dengannya. Lalu tanpa banyak basa-basi Lee langsung menghadapi Rowland. Seperti biasa Rowland mencoba kabur, dan memberi kita souvenir berupa corrupted, lalu memasuki dan menutup gerbang yang perlu otoritas khusus. Dan Chetty bilang mungkin ada beberapa ID card yang terjatuh di sekitar sini. Lalu tak lama menemukannya dan kita bisa melewati gerbang. Kenapa gak dihancurin aja bang? Itu karena hasil dari pengamatan Cromwell, gerbang telah dipasang voltase tegangan tinggi oleh Rowland, yang kalau dibuka paksa nanti akan menjadi pemicu, dan habislah pada kebakar semua nanti, dan Rowland malah bertepuk tangan karena hal tersebut. Dia bilang itu luar biasa jika direkam, lalu kirim ke Popan dan akan menjadi uang tunai. Dan dia bilang juga kita baru menyelesaikan tahap pertama. Dan saat Rowland mengangkat tangannya saat hendak berbicara,
tiba-tiba pria misterius di belakangnya melepaskan diri dari penahan korupted. Lalu melarikan diri ke dalam taman hiburan, bahkan dengan perawatan darurat lift. Masih menjadi misteri bagaimana konstruk yang rusak parah dapat berjalan begitu cepat. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, dia sudah berlari ke taman hiburan di sepanjang rute korupted. Rowland menyebut pria itu dengan nama Shome, dan sedikit mengobrol tentang hidangan utama. Padahal dia yang sering kita pukulin, tapi dia mengarahkan pembicaraan terhadap Kamui. Seolah berbicara pada Kamui, namun sebenarnya bukan Kamui yang Rowland maksud, melainkan seseorang dalam diri Kamui, dan saat Chrome terlambat menyadarinya, Rowland berbicara tanpa suara sehingga hanya bisa melihat gerak bibirnya, yang seperti mengucap mantra, dengan kata, Anzus. Namun di saluran komunikasi, kata-katanya bergema, menguatkan dan menenggelamkan setiap frekuensi. Suaranya bergema, hingga suku kata itu sendiri menjadi tak terlihat. Sinyal tersebut memang menyebabkan gangguan tertentu pada konstruk, tetapi tidak cukup, mereka masih memegang senjatanya erat-erat. Kecuali Kamui. Masih belum mau bangun, Rowland mengucapkan mantranya lagi, mengulangi kata itu, sinyal berlipat ganda dan terus memantul. Bergema, terdistorsi, berubah menjadi rengekan yang mengerikan. Asimov menyadari ada sinyal anomali yang diterima Kamui, mendeteksi sinyal berbahaya dalam dirinya, dan meminta untuk tidak mendengarkan, lalu Kamui pingsan tepat di depan si Kikan. Lindungi Kamui, lalu Lee menembak Rowland agar dia mundur, dan tepat di dekatnya Lucia dan Chrome menarik Kamui untuk menjauh. Lalu si Kikan hampir tak bisa menghindari ledakan, dan berusaha menjauh dari jangkauan serangan Rowland, dan kita putuskan untuk mundur. Kamui terlihat baik-baik saja secara fisik, dengan mata terbuka, dia hanya bisa terbaring tak bergerak, dan tampak kaku. Lalu meminta Asimov untuk memeriksanya, dan ia membutuhkan bantuan lift sebagai perantara penghubung, lalu menghubungkan kabel port yang ada di bagian belakang punggung, yang akan ditautkan ke inver device, berhasil terkonek dan tak ada masalah pada Kamui, hanya saja ada kesadaran yang tersegel di dalamnya. Sederhananya, kita tidak dapat mengakses mind-nya, baik melalui perangkat keras maupun perangkat lunak, yang juga berarti, kesadaran Kamui tidak bisa mengakses tubuhnya sendiri, jadi tubuhnya membeku sesaat sebelum dia ditutup. Kita masih kebingungan dengan apa yang dilakukan Rowland padanya, cuma Asimov menyimpulkan bahwa ada teknologi baru yang mereka temukan melalui Huaxu, dan jika kita tidak membawanya kembali ke Babilonia untuk perawatan darurat, tubuhnya tidak hanya tidak berguna, tetapi stabilitas kesadarannya juga akan terancam. Lah kok bisa? Itu karena jika kesadaran tetap terisolasi dari individu kesadaran lainnya dalam jangka waktu lama, stabilitas model pemikiran mereka akan memburuk, dan pada akhirnya menjadi tak berguna. Ya kalau begitu kita harus cepat panggil kapal pengangkut, tapi saat mulai memanggil unit pengangkut, Kamui tersadar. Ya saat Chrome memanggil armada pengangkut, Kamui terbangun, Kamui melompat dan mengambil posisi bertarung dalam satu gerakan, mengayunkan pedang besarnya dan mengarahkannya ke arah si Kikan. Ya sepertinya kita sudah tahu bahwa yang terbangun ini bukanlah Kamui, terlihat dari cahaya matanya yang berbeda. Dan akhirnya si Kikan tahu bahwa yang ada di depannya bukanlah Kamui, dan si Kikan langsung menanyakan di mana Kamui, lalu ia malah bilang harusnya dia yang bertanya seperti itu. Ia pun bingung kenapa dia tidak bisa berbicara dengannya. Ya sudah jelas semua menyadari bahwa ia adalah Camu. Kalau udah nonton interlude Krokota kita sudah paham dengan situasi ini ya guys. Lalu Camu melihat kembali penampilannya. Setelah melamun sebentar, Camu mengayunkan pedang besarnya, mengarahkan ke arah si Kikan dan yang lain. Camu meminta penjelasan singkat dengan situasi ini, dan kita pun menjelaskannya. Mendapatkan kesimpulan bahwa ini ulah Rowland, dan jika kita tidak memperbaikinya, kesadaran Kamui mungkin akan hilang menurut kesimpulan Asimov. Namun sepertinya Camu menolak karena alasan masa lalu yang sudah kita tahu, dan baginya hanya ada satu pilihan, yaitu harus menghajar Rowland. Namun tiba-tiba, tubuhnya gemetar hingga menjatuhkan senjatanya. Tubuh tegang seolah menahan sesuatu. Seperti tak bisa mengontrol tubuhnya, ia menebas dengan kuat dan hampir terkena si Kikan. Yah kalau bukan karena Karen mungkin si Kikan sudah hilang, dan Camu seperti hilang kendali, dengan kepadatan virus di sekitarnya mulai meningkat, dan dengan terpaksa Karen harus menggunakan cara kasar untuk menenangkannya.
Karen mengayunkan basokannya untuk menangkis Camu, dengan daya dorong kuat dari basokannya, membuat Camu terjatuh ke tanah. Lucia dan Lee menggabungkan upaya untuk menjepit tubuh bagian atas Camu sebelum dia sadar. Melihat celah, Liv buru-buru mengaitkan penyangga yang sudah disiapkan ke bagian belakang leher Camu, dan berhasil menenangkannya. Liv membatasi output daya Camu hingga 5% dari sumber aslinya melalui buffer, dan mencoba cari tahu solusinya sebelum buffernya gagal. Namun yang ingin Camu ketahui adalah kenapa ia tiba-tiba menguasai tubuh Kamui, dan kenapa tubuh ini menjadi lepas kendali di tangan Camu. Namun dari yang Liv dapat, sistem kendali energi dalam tubuh tersebut tidak berfungsi dengan baik. Kemungkinan besar karena Mind, dan untuk perbaikan memerlukan bantuan presisi tinggi dari Babilonia. Dan sekali lagi kita menghubungi Asimov. Asimov baru saja istirahat minum kopi, dan langsung dihubungi lagi, dan Asimov kaget kenapa dia bangun. Yasikikan cukup bilang dia bukan Kamui, dan Asimov langsung memberi salam perkenalan. Ya, obrolan mereka cukup tidak baik dalam pertemuan pertama, saling menjawab dengan ketus, dan Asimov akan menjelaskan dengan singkat apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang sudah kita ketahui, Mind adalah sistem yang dirancang untuk menjaga kesadaran manusia dalam konstruk, dan untuk beberapa alasan, seseorang menambahkan satu set terminal komputer tujuan umum 1/0 ke struktur susunan saraf otak manusia virtual. Singkatnya, jika Mind tidak dapat menemukan solusi yang sesuai di perpustakaan kesalahannya, bagian GPC akan terus-menerus mencoba membuka pintu yang tidak ada. Karena ia hanya mengingat pintu itu, bahkan jika kamu pemiliknya telah pindah dari rumah, menendangnya, atau jika kamu membenturkan kepala ke heavy metal, dia akan tetap mencarimu, jadi dia akan terus mencari pintu yang ditentukan sampai dia menemukannya. Terus apa hubungannya dengan Camu? Yah, kalau dia seorang konstruk normal jelas tak akan masalah. Namun sinyal Camu itu campur aduk, dan ada sinyal karakteristik jaringan Ascension pada perangkat invernya. Jadi bukan seorang Ascendan, tapi Camu hampir mirip dengan Ascendan. Dan berdasarkan uraian situasi psikikan sebelumnya, Asimov telah memutuskan untuk mengklasifikasikan makhluk mirip Ascendan, dengan karakteristik khusus seperti Camu ini sebagai transenden. Yah, seorang transenden. Karena sifat ascendant dari Camu, dan dari apa yang telah ia jelaskan, dengan keadaan di antara mereka berada berseberangan dari sebuah konstruk, dan untuk saat ini, yang kita tahu hanyalah bahwa transenden Camu adalah karya Rowland. Namun entah bagaimana Rowland telah memberinya karakteristik ascendant, jika dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya, kita dapat melihat bahwa kasus Camu mempunyai kemiripan yang tinggi dengan pemimpin Kowloon Kong. Dan, kemunculan Camu pada dasarnya mengkonfirmasi hipotesis yang pernah Asimov capai dengan Presiden Hassen sebelumnya. Ada lebih banyak ascendant daripada yang kita ketahui, namun Asimov sadar omongannya malah melenceng dari topik, jadi ia melanjutkan lagi. Kembali ke metafora pintu. Camu, dialah yang pindah rumah, membuat sistem kendali di tubuhnya tidak dapat menemukan pintu rumah. Itulah yang terjadi. Jika ia memang Camu dari data Kurono yang Asimov miliki, ia telah mentransfer kepemilikan terminal 1/0 ke Kamui di masa lalu agar dia mengambil alih. Dengan kata lain, kesadaran Camu tidak memiliki wewenang untuk mengakses atau menggunakan sebagian besar terminal pada frame ini. Terminal modul tindakan tidak terkunci. Camu memberi mereka sinyal apapun dan mereka akan bergerak. Namun terminal terkait energi Camu memerlukan plug-in dan otentikasi tambahan. Ketika kesadaran pengguna super memasuki penguncian karena alasan tertentu, kesadaran lain tidak dapat berbuat apa-apa terhadap sistem energi yang tidak terkendali. Yah, kalau yang nonton masih gak ngerti dengan yang dijelaskan Asimov, saya persingkat bahwa frame Kamui tidak cocok untuk main Camu, karena sistem yang diprogram pun berbeda. Jadi ibarat kamu biasa nginjak rem mobil di sebelah kiri, tapi di mobil yang lain remnya di sebelah kanan. Jadi pasti gak sinkron kan? Jadi solusinya ia harus kembali ke Babilonia untuk pemeliharaan dan perbaikan. Asimov akan memisahkan Camu sepenuhnya dari Kamui dan menghubungkan kesadaran Camu ke frame lain. Dan karena faktor Teneberion yang tidak diketahui, Asimov masih bisa menjamin akan pemulihan kesadaran Kamui. Lalu Asimov meminta Psikikan mengeluarkan peralatan prototype yang diberikannya sebelum liburan, peralatan khusus yang dibuat Asimov, yang terinspirasi dari kerah yang didapat dari Naikter, meminta Psikikan untuk memakainya, sambil memakai Asimov menjelaskan cara kerjanya. Meminta Camu untuk mendekat kepada Psikikan, dan bertanya pada Liv berapa lama durasi dari buffer yang dia lakukan, ya kurang lebih 10 menit, namun itu lebih dari cukup, untuk mengarahkan gerbang.
Memulai akses, dan mulai masuk ke Mind Kamui, Asimov agak aneh dengan antarmuka visual ini, dan Shikikan juga ikut masuk, ya Shikikan agak kaget dengan ini, namun Asimov bilang bukan masalah, karena yang dilihat ini adalah interpretasi visual Mind Camu. Dengan kata lain ini adalah kognisi Camu, terlalu banyak kesulitan dalam menulis ulang antarmuka visual untuk seorang transendan. Namun di sini Camu yang akan bertarung, bukan Shikikan, jadi Asimov mengalihkan visual Shikikan ke Mind, dan bukan ke frame. Shikikan akan baik-baik saja selama memiliki akses ke modul energi dan otoritas taktis. Itu sebabnya Asimov membuat semuanya sederhana. Yah, perasaan gak ada sederhananya yang lu jelasin dari tadi. Transendan mungkin memerlukan sistem yang sama sekali berbeda di tingkat root. Mungkin memerlukan waktu untuk membuat set lengkap terminal yang kompatibel. Rangkanya juga harus didesain ulang sesuai keinginan Nikola, lalu melakukan tes gerakan dan berhasil. Dengan Asimov memberikan referensi sinyal visual dukungan, Camu harus menuju ke Rowland bersama yang lain, dan juga Asimov menemukan sedikit jejak sinyal yang jauh di depan Camu. Ya, sepertinya dia masih memperhatikan kondisi Camu, dan untuk sekarang walau Camu belum percaya sepenuhnya, tapi agar Kamui bisa kembali, Camu akan menyerahkan ini kepada Asimov dan Shikikan. Yang Asimov maksud masih memperhatikan barusan adalah orang ini guys. Ya seperti kita tahu yang membuat frame Kamui tidak normal adalah dia, dan sekarang Camu berusaha menyelesaikan masalahnya. Rowland sepertinya agak gila, Camu sudah dipilih oleh jaringan Ascension, tapi tindakannya sekarang seakan menolak. Camu dengan kejadian di masa lalu, Rowland menyadari adanya potensi dalam diri Camu untuk menjadi Ascendan. Dan yang Rowland lakukan selama ini adalah untuk menjadikan Camu Ascendan yang sempurna dengan hasil karyanya sendiri, tanpa melalui koneksi dari agent. Namun sepertinya Camu menolak karena ingin mengembalikan Kamui. Mulai bertarung, pada stage 2, ada teka-teki yang diberikan Rowland, cari di mana Chetty yang berbeda, ya pada dasarnya mereka semua sama guys, cuma yang perlu diperhatikan adalah, ada salah satu dari mereka yang tidak bergerak serentak, kalian mesti lihat dari jauh buat ngebandinginnya guys, jadi cari yang gerakannya berbeda dan itulah kuncinya. Lalu setelah selesai akhirnya mereka bertarung. Camu mengaum dengan marah, melancarkan pukulan keras ke arah Rowland dengan pedang besar di tangannya. Rowland mengertakkan gigi untuk menangkis pukulan lain dari Camu, namun posisinya semakin tidak stabil, bahkan mulai miring ke belakang tak terkendali. Rowland menarik senapannya untuk menembakkan 6 tembakan ke wajah Camu, lalu menggunakan celah tersebut untuk melompat mundur. Camu hendak mengayunkan pedang besarnya ke wajah Rowland, ketika bunyi mekanis tumpul dan suara sintesis terdengar di belakang Rowland. Namun ia mendapatkan peringatan. Intrusi terdeteksi di area bawah tanah. Rowland bilang sepertinya menu utama sudah ada di panggung, dan dia harus pergi, dengan menyebut mantranya, Anzus. Sama seperti sebelumnya, bisikan Rowland sepertinya mempengaruhi modul pendengaran Camu, menyebabkan kesulitan besar bagi Camu bahkan untuk mengangkat pedang besarnya. Dengan beberapa obrolan sedikit, Rowland berpaling dari Camu yang tidak berdaya dan keluar, hanya menyisakan Camu, yang sekarang bersandar pada pedang besarnya, nyaris tidak bisa berdiri. Shikikan dan yang lainnya membutuhkan waktu 10 menit untuk mencapai Camu. Begitu lift selesai melakukan perbaikan darurat, Camu bangkit, mencoba mengejar Rowland, namun Asimov peringatkan, jika ia tetap bersikeras mengejarnya dengan frame itu, Kamui akan mati jika frame itu hancur, yaitu sifat Camu yang Asimov dapatkan dari Kurono, namun Asimov punya usulan. Frame Kamui harus dikirim kembali dengan Mind. Untuk pemeriksaan menyeluruh, Camu menempatkan Kamui dalam risiko setiap detik jika tetap berada dalam bingkainya. Pada saat yang sama, Asimov tahu ia tidak bisa menghentikan Camu mengejar Rowland untuk menyelesaikan skor. Jadi ia punya proposal, Camu mengembalikan bingkai Kamui, dan Asimov membantu Camu mengejar Rowland dengan cara lain. Melalui koneksi Nikola, Asimov menemukan bingkai yang tersinkronisasi dengan baik untuk main Camu, performanya mungkin sedikit di bawah standar, tetapi secara teori fungsinya akan relatif stabil. Camu memerlukan beberapa modifikasi tambahan untuk menggunakannya dalam jangka panjang. Tetapi untuk saat ini, ia masih dapat menangani pertempuran sekitar 10 hari.
Jadi dengan ini Camu bisa bertarung dengan leluasa sementara Asimov akan memperbaiki bingkai Kamui. Namun tiba-tiba Leaf merasakan reaksi energi dari atas, yaitu adalah airdrop yang ditembak dengan railgun, karena itu adalah cara tercepat untuk mengirimkan frame Camu, tapi isi di dalamnya tetap aman karena menggunakan airdrop khusus yang dapat menahan benturan. Namun saat sudah siap untuk transfer frame, Camu bertanya apakah Kamui akan baik-baik saja. Yah Asimov pun bilang bahwa dia seorang ilmuwan, meski tak berbicara secara absolut, tapi mereka lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan Ascendan ataupun Kurono. Lalu mendengar itu Camu berjalan ke arah pot, dan bilang Kamui pernah berbicara tentang Asimov. Yah dia orang aneh yang hanya berbicara tentang teknologi dan teori, dan mungkin bukan orang yang menyenangkan, tapi yang pasti ia bukan orang jahat. Dan dengan itu Camu mengekstra kabel koneksi dari pot dan mengarahkannya ke port di framenya. Camu menghubungkan kabel koneksi ke port datanya dan duduk di tanah, seolah tertidur. Asimov tidak bisa berjanji pada Camu bahwa Kamui akan baik-baik saja, tapi Asimov belum pernah mengecewakan siapapun, dan Asimov ingin mempertahankan catatan itu. Beberapa waktu berlalu, Asimov meminta Shikikan untuk pindahkan Kamui dan buka pot airdrop, dan Camu terbangun dengan frame baru miliknya sendiri, dan Asimov telah menyesuaikan data frame tersebut dengan data yang ada di Kurono. Camu melangkah keluar dari kabin airdrop, menggerakkan dan meregangkan tubuh, dan kemudian mengangkat pedang besarnya. Dan Camu mengajak kita untuk bergegas, karena kita tak punya banyak waktu. Dan untuk Kamui cukup masukkan dia ke airdrop dan tekan tombol biru, otomatis dia akan dikembalikan ke pangkalan dan Babilonia, jadi kita bisa melanjutkan kasus ini. Mengejar Camu yang jalan lebih dulu, hingga ke tengah taman, melihat ke arah kincir Ria dan sedikit terkesan dengan bentuknya. Namun Leaf menemukan jejak Rowland ke arah sini. Mengikuti dan mengira Rowland juga memakai alat terbang primitif itu untuk ke atas, saat di atas bertemu dengan robot bernama Martini, mengejarnya menggunakan ini. Berhasil menangkapnya dan ia menjatuhkan sesuatu, dan pada akhirnya jalan yang ditempuh kita hanyalah jalan memutar. Oh my god! Wow! Yahli menyadari sepertinya itu memang dibuat Rowland untuk menyasari kita, tapi bagaimanapun juga, jejaknya menghilang di sini, pasti ada palka tersembunyi di dinding pondasi, dan jalan setapak berakhir di depan lubang tersembunyi di dinding pondasi. Sepertinya Rowland melewati lubang palka, memulai pemindaian, dan menemukan pintu airlock kelas industri biasa, dan saat akan membukanya, Leaf berteriak untuk jangan membukanya. Yah Leaf mendeteksi sinyal virus yang kuat pada pintu tersebut, dan kepadatannya bukan main, telah mencapai tingkat zona mati, dan itu dapat membunuh Shikikan dalam waktu 5 menit jika membukanya. Dan menurut Karen kelihatannya mereka membuat ubin pratisi untuk menahannya, yaitu terdengar seperti membakar uang bagi Karen. Kedengarannya cukup berbahaya, bahkan untuk konstruk sekalipun, ini berada pada level yang tak bisa diatasi oleh perangkat Infer. Mereka seperti memusatkan virus di sekeliling agar berada di bawah tanah. Dan menurut info dari pertarungan di Kowloon sebelumnya, ada Ascendant yang dapat mengontrol dengan bebas kepadatan punishing virus, yaitu adalah Lamia. Sepertinya kita tak bisa berbuat apa-apa, tapi tunggu, kita melupakan seseorang, Yah Camu, dia yang punya Asnet harusnya bisa masuk tanpa perlu takut dengan virus. Dan dengan ini kita berhutang pada Camu, Yah kalau begitu terima kasih. Camu menuruni terowongan sempit dan terjun bebas, dan hamparan luas terbentang di depannya. Siapa sangka ada tempat seluas ini di bawah taman air. Lalu Camu meraih salah satu pipa untuk perlahan mendarat, lalu mendongak. Ternyata hamparan tempat ini lebih luas dari yang ia bayangkan. Di sana berdiri modul catu daya raksasa, dikelilingi oleh jalur produksi otomatis, listrik berwarna merah menyala seperti api di mesin, menunjukkan sifat dari bahan bakarnya. Setiap tarikan nafas di sini mengandung virus, dan jelas dengan konsentrasi setinggi ini, manusia akan matot dalam satu hirupan, bahkan Camu yang seorang transenden masih tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Lalu sesaat Camu teringat dengan kata Asimov soal tubuh Kamui yang harus segera dirawat, dan ia pun berpikir untuk bergegas. Karena tidak bisa menghubungi yang lain, Camu bergerak mencari jalan dengan insting. Lalu siapa sangka ia menemukan panel kontrol dan kontak sakral yang cukup banyak. Yah ia menemukan sesuatu.
Camu menghubungi setelah mendapatkan sinyal, dan ia juga memberitahu apa yang telah ia temukan, lalu melakukan visualisasi dengan Asimov, dan mencoba transfer semua data yang Camu temukan. Ke sisi Ascendant, Rowland melaporkan kendala karena kehadiran kelompok tak terduga, tapi masih dalam kendali, membicarakan soal menu utama mereka, yang sekarang sedang berkeliaran di tengah-tengah struktur bangunan mobil, dan butuh waktu cukup lama baginya untuk keluar dari tempat itu. Cukup lama hingga orang lain bisa menyelesaikan rencana mereka, dan meminta Luna untuk jangan khawatir. Lalu mereka mengobrol soal rencana mereka yang lain, dan data yang dimilikinya bisa saja berbahaya bagi Luna. Namun Luna minta untuk tetap sesuai pada rencana. Karena Luna tahu pada siapa ia harus menjalankan rencananya. Lalu komunikasi berakhir. Dan Rowland pun bergumam, semakin Luna menyembunyikannya, semakin ia ingin tahu. Pemindaian selesai. Sepertinya panel ini terhubung dengan lorong-lorong di berbagai bagian taman, adapun sebagian adalah tombol manajemen tempat ini, dan jika ingin lanjut, menekan tombol yang salah seharusnya takkan membuat masalah. Jadi Asimov akan menghubungi setelah semua analisis selesai, berarti sisanya hanya perlu otak-atik tombol oleh Camu, agar yang lain dapat melanjutkan. Ke sisi Kerberus, mereka baru sampai di taman air ini, dan Noctis memberitahu bahwa Strike Hawk dan Grey Raven ada di sini. Tapi Vera gak peduli, karena mereka beda kepentingan atau misi, jadi ia memperingatkan Noctis untuk fokus, dengan ala memperingatkan Vera yang suka mengancam. Camu mengontrol panel. Untuk memberi jalan pada yang lain, Camu menekan ini dan itu satset-satset dan bunyi gemuruh menggerakkan mekanisme taman ini. Jadi ayo lanjutkan. Katup-katup tua dan mekanisme berputar berdengung saat Sikikan melangkah lebih jauh ke dalam taman hiburan. Tampaknya sejumlah pintu dan barikade kini telah dibuka. Hingga mengeluarkan debu dan kebul awan, yang mungkin karena sudah lama tak diaktifkan. Dan kepadatan virus di sini lebih aman dengan yang ada di bawah tanah. Dan tempat ini ternyata sangat besar. Semua terkejut dengan luasnya tempat ini, dan sedikit membicarakannya, yang mungkin Babilonia takkan bisa membuatnya karena skala yang sangat besar. Lalu Liv melakukan pemindaian, dan jejak yang ditinggalkan cukup rumit, termasuk jejak milik Rowland, ya karena area yang sangat besar, kita memutuskan untuk membagi tim, Ayla dan Sophia akan ke area hiburan. Strike Hawk dan Karen akan ke biang lala, dan Grey Raven ke area akuarium. Kita akan berkumpul kembali setelah mendapatkan info yang cukup, jadi, ayo bergerak. Dan sepertinya Camu sudah selesai di sini, namun saat hendak pergi, dia merasakan hawa yang sangat dingin dari belakang. Menyadari itu ia refleks melindungi punggungnya dengan pedang, hujan peluru memantul dari pedangnya, dan memantul mengenai terminal di dekatnya, menyebabkan percikan api beterbangan. Yah serangan itu berasal dari Lamia, cewek ikan pemurung dari Kowloon, dan Lamia tahu soal Camu dari Rowland, mencoba menghasut Camu untuk mendapatkan Asnet sepenuhnya, dengan menggunakan Kamui sebagai ancaman yang kesadarannya sedang tersegel, dan memberitahu kepribadian Kamui akan hilang dalam waktu 140 jam dari sekarang. Dan Lamia tahu kondisi frame Camu tidak stabil. Namun Camu sepertinya tak terpengaruh, ia mengayunkan pedang ke arahnya, dan dihadang dengan dinding heteromer oleh Lamia. Lamia masih mencoba mengajaknya bergabung, dengan iming-iming akan memberi frame baru, namun Camu masih tak mau menerima, karena dia tak ingin diatur oleh orang lain. Dia lebih suka mengatur hidupnya sendiri. Lalu Camu mengangkat pedang besarnya dan memberikan pukulan keras untuk memecahkan dinding heteromer. Tanpa kehilangan momentum Camu terus menyerangnya, dan saat dia melompat ingin menebasnya dari udara, yang ditebasnya hanyalah ilusi Lamia, dan Lamia memberi beberapa kata-kata yang tak bermanfaat, lalu pergi. Sophia kembali, dan melapor menemukan seseorang, dan dialah orang yang dimaksud. Gua sebenarnya cukup kaget sih guys, kenapa dia bisa di sini.
Tapi ya udah lanjut dulu. Si Kikan nanya ngapain dia di sini, tapi dia malah nanya balik ngapain kita di sini di markas rahasianya. Ya Nanami bercerita sedikit tentang kegiatan dia di sini seperti Nanami biasanya. Dan si Kikan menanyakan apakah dia melihat seseorang, ya dia gak lihat, tapi Sophia sedikit mengancamnya. Tapi Nanami masih selengean seperti biasa. Lalu Ayla pun menanyakan apa saja yang ia ketahui di sini. Ya Nanami menjelaskan kalau dia cuma main game. Bahkan yang dia bicarakan hanyalah pound score, ya begitulah Nanami. Lalu Lucia juga melaporkan bahwa dia juga bertemu Vera dan timnya di akuarium, dan masih tak tahu apa tujuan mereka. Ya Pak Hasen di komunikasi juga tak tahu kenapa Kerberus di sini, dan akan menanyakan pada Nicola. Lalu untuk kita disarankan untuk terus mengejar Shome. Kemungkinan besar dia mengetahui informasi yang ingin kita ketahui. Pak Hasen juga bilang dia tak sempat untuk membuat persiapan misi ini. Jadi manfaatkan semua sumber daya yang kita miliki saat ini, seperti biasa. Bertahan sampai bantuan tiba, karena kita berurusan dengan beberapa asendan. Jadi jelas sangat berbahaya. Dan si Kikan meringkas informasi yang didapat. Grey Raven bertemu Kerberus di area akuarium, sementara Sophia dan Ayla menjemput Nanami di area hiburan dalam ruangan. Setelah memilah situasi saat ini, semua orang menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah berhasil, berhasil membuat situasi semakin rumit. Oke. Lalu karena Kerberus ada di sini, Lee menyadari ada rencana khusus yang dilakukan Nicola. Ya sepertinya data publik soal tempat ini aman sudah tidak bisa dipercaya. Data publik mungkin telah diedit untuk melindungi data rahasia gugus tugas atau task force. Hal ini tidak hanya berlaku pada data lokasi, tetapi juga data konstruksi, kadang-kadang diedit untuk mencegah pelacakan. Ya hal itu sudah jelas dengan adanya Kerberus di sini. Dan dengan beberapa jejak yang belum diketahui di area hiburan, jejak tersebut sepertinya mengarah ke pintu keluar lain di bawah tanah, yang merupakan area zona mati. Ya si Kikan rasa kita harus menghubungi Camu, dan saat dihubungi pun tidak berhasil, bahkan GPS-nya pun hilang, kemungkinan dia memasuki zona buta yang tidak diketahui, kalau begitu kita harus mencarinya. Namun saat akan mulai mencari, terdengar bunyi ledakan dari arah yang Kerberus tuju. Saat semua orang hendak menyelidiki ledakan tadi, kincir Ria tiba-tiba menyala, berusaha mengambil kesimpulan kenapa bisa kincir itu menyala. Apakah ulah Ascendant, atau mungkin saja itu Vera. Masih menjadi misteri mengapa Vera mengaktifkan kincir Ria. Namun dengan aktifnya kincir Ria tersebut, si Kikan dan yang lain kini dapat menjangkau area lain di taman hiburan. Namun Chrome ingin tahu apa yang terjadi di bawah tanah. Tapi kita tak perlu khawatir, bahkan Karen pun tahu bahwa Camu terlihat tangguh. Sementara itu, di ujung lain terjadi ledakan, Camu sepertinya harus mencari jalan keluar sendiri dari sini. Namun saat tengah mencari jalan keluar, alarm peringatan berbunyi, ada kerusakan dari struktur bawah tanah, dan Camu sepertinya terjebak di sini. Mengikuti rangkaian ledakan sebelumnya, semakin banyak ledakan yang bergema di seluruh taman, disertai dengan suara keruntuhan bangunan. Sepertinya ledakan itu memicu seluruh tempat ini untuk hancur, semua jalur diblokir, dan hanya tersisa akses tersembunyi yang ada di kincir Ria, ya berarti kita hanya bisa menunggu Camu. Bagi Vera, rasa sakit adalah arti hidup, hidup yang sesungguhnya ketika kamu merasakan sakit. Itulah sebabnya Vera selalu mencari area pertempuran, di mana dia bisa menari dan berjalan di atas seutas tali antara hidup dan mati. Disitulah Vera menemukan kedamaian, hidup sampai mati, dan ketenangan hanya membuat Vera putus asa. Dan Vera kembali mengingat percakapan dia dan Nicola sebelum sampai ke sini. Di mana saat Vera melapor, masuk ke kantor Nicola dan meletakkan salinan petunjuk misi di meja Nicola. Berikan penjelasan yang pasti, Komandan Nicola. Kerberus terkenal karena serangan penyerangan dan pemenggalan kepala dalam misi pengintaian konyol di Taman Air. Saya tidak mempunyai kewajiban untuk menjelaskan mengapa saya menugaskanmu di misi ini. Tidak, Anda tahu. Jika Anda tidak memberitahuku apa yang Anda cari, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan.
Dan, tolong jangan lupa aku hanya menaati perintahmu karena janji kecilmu, yang memberiku rasa sakit dan penderitaan yang cukup untuk menenggelamkan semuanya. Jadi, aku butuh penjelasan. Terima kasih telah menjalankan misi ini. Itu bukan penjelasan. Ada sesuatu yang kamu inginkan dalam misi ini, itulah sebabnya aku menugaskannya kepadamu. Dan dari semua dogi yang bisa kukerahkan, hanya kau yang mampu menyelesaikan perintahku dengan sempurna. Anda sedang mencoba sesuatu. Lacak seseorang bernama Xiaomei. Aku akan memberitahumu kapan waktunya bertindak. Itu masih belum menjelaskan apapun. Kamu bisa mengharapkan penjelasan semaumu, tapi aku tidak berkewajiban menjawabnya. Yang bisa kukatakan adalah jika kamu mencari pertempuran, kamu akan menemukannya di sana. Kalau begitu, aku rasa aku akan melihat sekilas apa yang Anda masukkan ke dalam kotak misterimu. Dan Vera pun pergi. Ke tim Kerberus, ternyata mereka yang memasang peledak di area ini, dengan Vera yang akan memberi perintah, dan Noctis melaporkan kondisi dengan tim yang berada di sini, sampai Vera cukup kaget saat mendengar ada satu orang yang masuk ke bawah tanah, area zona mati. Noctis bertanya apakah perlu diikuti. Ya Vera bilang tidak perlu, karena mereka akan bergabung dengan yang lain cepat atau lambat, jadi sekarang lanjutkan. Setelah Vera pergi, Nicola diam-diam mengumpulkan barang-barang yang ditampar Vera ke lantai, meletakkannya kembali di atas meja. Kemudian, dia terhubung ke saluran internal Babilonia. Dia setuju. Tidak, ini juga bagian dari rencana. Saya tidak peduli dengan apa yang Anda pikirkan. Ini adalah bagian dari rencana. Saya ingat apa yang kami lakukan dengan sangat jelas. Anda dapat melewatkan bagian yang mengatakan kami membuat pilihan yang benar. Ini semua untuk merebut kembali bumi. Kita masih di sisi Kerberus, Noctis memandu Vera untuk mengikuti radar. Dan setelah itu ia sampai di tujuan. Terdengar ledakan, dan kali ini Lucia dapat menemukan lokasinya. Jadi sekarang kita bisa mengepungnya, jadi ayo bergerak. Dengan sisa panas dari ledakan jauh yang masih terasa di udara, Vera berdiri di depan pintu masuk koridor akuarium, dan Kerberus berusaha mengecoh Grey Raven dan yang lain dengan ledakan tersebut. Setidaknya mereka harus ditahan selama 30 menit. Namun bagi Vera itu lebih dari cukup, tapi mereka salah perkiraan. Sesaat kemudian Noctis memperingatkan, lalu tak lama suara langkah kaki Sikikan dan kawan-kawan mulai terdengar oleh Vera, dan mulai mengepungnya. Berbincang sedikit dan Vera masih memiliki rencana untuk kabur, sebuah granat meledak di dekat kaki Lee, menimbulkan cahaya dan asap, dan dengan kepulan asal itu Vera menghilang. Dan seperti kita sudah tahu, suara bising dapat memicu Corrupted, dan mereka mulai berdatangan, dan sudah jelas Grey Raven akan terhambat karena itu. 20 menit kemudian, Noctis bilang Vera agak berbeda, namun Vera merasa risih dengan perhatian Noctis, dan Vera menyuruh nomor 21 untuk mencekiknya. Namun setelah dipikir-pikir lagi jangan dibunuh dulu karena dia masih berguna, dan Vera mulai memberi perintah untuk lanjutkan, ledakan semua situs yang dijadwalkan, dan pindah ke lokasi target berikutnya. Pusat Konstruksi Bawah Tanah Venus Splash Park. Peringatan, kerusakan struktural pada beberapa kolom pendukung di dalam taman. Laporan kerusakan tertunda. Personil yang tidak berkepentingan disarankan untuk tetap di tempat dan menunggu bantuan petugas keamanan. Camu sangat kesal dengan peringatan yang terus diulang-ulang, bergumam sambil membelah balok dengan pedang besarnya. Dia kemudian memanjat balok tersebut, dan mengulangi proses ini untuk memanjat ke atas, ya sepertinya dia harus bergegas. Beberapa saat sebelumnya, masih berusaha ada koneksi dari Camu, tapi sepertinya belum ada, ya memang kita hanya bisa menunggu.
Setelah sekian lama, Camu akhirnya mencapai tingkat teratas ruang pompa, tapi pemandangan yang dilihat Camu sangat jelas desainnya tidak manusiawi. Pertumbuhan aneh menyatu dan terhubung dengan pertumbuhan lain dengan cara yang tidak dapat dipahami, hanya arus listrik merah yang menggeliat, yang terlihat samar-samar pada dimensi Euclidean yang tidak normal, yang mengisyaratkan sejarahnya sebagai ruang pompa. Apa yang bisa diangkut oleh pompa? Jawabannya mungkin lebih baik tidak dijawab. Camu tahu lebih baik untuk tidak menyelidikinya. Dia hanya berusaha menemukan keajaiban yang bisa membawanya ke permukaan. Lalu ia menemukan lubang palka. Dengan palka di atas tanah, palka yang sesuai di bawah juga harus ada. Itulah logika yang digunakan sistem pembangunan otomatis. Satu-satunya masalah adalah palkanya dipenuhi tanda kunci berwarna abu-abu, dan bahkan engselnya dipenuhi dengan pertumbuhan virus yang aneh. Mencoba menebasnya namun tak berhasil, dan pintu palka itu memiliki struktur yang kuat. Namun jika Camu mencoba meningkatkan tenaga, kurangnya hubungan pikiran dengan seorang komandan kemungkinan besar akan terjadi, dan mungkin dia sudah dekat dengan permukaan. Camu memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan mengaktifkan tautan komunikasi. Mencoba komunikasi barusan dan terhubung, Camu menjelaskan situasi. Dia sedang berada di depan palka yang sudah dekat dengan permukaan. Namun sayangnya palka itu tidak dapat dibuka dari sisi Camu, dan Karen memiliki ide. Karen baru saja menarik referensi standar bangunan Venus Splash Park dari Terminal Bianglala. Ia sudah mengetahui secara kasar sistem desain yang dijalankan tempat ini. Menurut referensi, palka di area ini semuanya dipasang di ujung tanah dari mekanisme putar. Mereka memiliki pengencang kembang api untuk aktivasi darurat. Dan sistem kontrol yang biasa-biasa saja ini seharusnya mudah untuk dipecahkan, selama masih ada sinyal. Baiklah kalau begitu, akses jaringan melalui kode tanda tangan yang baru saja Karen kirimkan kepada Lee, gunakan untuk meretas sistem kontrol dan berhasil. Lalu sekarang hanya perlu memberi perintah berlebihan secara manual, dan alarm pun berbunyi, disertai bunyi ledakan, dan harusnya sekarang palka itu bisa dibuka. Mengikuti koordinat yang diberikan, Camu dibimbing oleh Chetty. Koordinat yang mereka kirim kembali menunjukkan bahwa mereka sedang menuju Bianglala. Menggunakan benda itu di sana akan menjadi yang tercepat, dan tanda-tanda perkelahian di mana-mana. Camu harus cepat dan bertemu dengan mereka. Menunggu dengan cemas, akhirnya sosok familiar muncul. Sikikan memberitahu bahwa bukan mereka yang melakukan ledakan. Dan saat di bawah Camu juga bilang dia bertemu dengan ikan murung itu lagi. Yah Lamia yang dimaksud. Lalu tiba-tiba, lift merasakan beberapa sinyal asnet. Dan mereka datang dari sisi lain lorong tersembunyi di alun-alun utama. Baiklah, kita tidak punya waktu lagi, ayo bergegas. Halo teman. Lupakan saja kawan. Dasar omong kosong. Seharusnya saat ini kamu sudah sadar bahwa ini hanyalah ocehan orang gila dengan teman hayalannya. Pernahkah kamu bertanya-tanya seperti apa rasanya di hari kematianmu? Aku bisa mati kapan saja. Aku cukup dekat dengan tempat itu sehingga aku tidak perlu bersembunyi lagi. Anehnya, aku tidak punya dendam terhadap hal itu. Ketika orang-orang itu mengejarku, aku berlari seperti tikus yang ditusuk batang logam panas. Ketika Roland membakar fasilitas penelitian hingga rata dengan tanah, aku gemetar ketakutan seperti anak kecil. Namun, ketika aku mengetahui bahwa Godfatherlah yang mengkhianatiku, aku malah tidak merasakan apa-apa. Mungkin benar apa yang dikatakan pemimpin mereka, gadis kecil itu, bahwa manusia itu lemah, keji, tidak layak dipercaya. Itu pasti masalahnya. Aku akhirnya merasa segalanya akan segera berakhir. Tapi aku harus minta maaf. Kawan, ceritaku ini bukan kisah yang menggetarkan. Baru sekarang, aku menyadari bahwa aku hanyalah seorang pengecut. Seorang pengecut yang, bahkan untuk membunuh seseorang, aku membutuhkan seseorang untuk meletakkan pisau di tanganku. Halo kawan. Aku kira ini selamat tinggal. Aku belum pernah mengucapkan selamat tinggal yang layak sebelumnya. Jadi izinkan aku, teman hayalanku, izinkan aku mengucapkan selamat tinggal yang pantas. Sementara itu, di alun-alun utama di sisi lain jalan tersembunyi, Luna sedang berbicara dengan seseorang, berusaha bertanya beberapa pertanyaan,
tapi dia tidak menjawab, ya dia sedang berbicara dengan Shome, namun Shome akhirnya juga berbicara dengannya. Anak yang menyedihkan. Bahkan hari terakhir hidupmu pun sangat menyedihkan. Kamu tidak mengejar apa yang aku tahu kan? Kamu bersusah payah mencariku. Bukan karena kamu mencoba mengetahui sesuatu. Sejak awal, kamu hanya menginginkan kematianku. Yah, aku tidak peduli sama sekali. Bahkan sekecil apapun. Kenapa? Memangnya kenapa? Mungkin karena kelancanganmu. Agen penuh belas kasihan itu melindungimu dengan menjadikanmu seorang ascendan. Namun sebaliknya, kamu menyia-nyiakan kelahiran kembali yang telah kamu peroleh dengan susah payah, berbaris ke wilayah yang bukan milikmu untuk diinjak. Aku harap kematianmu akan menyadarkan agen lain, bahwa manusia tidak layak diselamatkan. Nona, informasi cadangan yang dia sebarkan di berbagai bagian taman hiburan telah ditemukan dan dihancurkan. Eksekusi dapat dimulai kapan saja. Hanya itu. Itu yang kalian inginkan. Untuk mengambil jaringan Ascension, semuanya untukmu sendiri? Berani sekali kau, manusia biasa, menebak kehendak Nona Luna. Terima kasih, Gabriel. Melihat waktu, tamu kita akan segera tiba. Benar sekali, mereka sudah dekat. Jadi, ada kata-kata terakhir? Tunggu apa lagi? Iya benar, tunggu apa lagi? Jangan khawatir, bukan itu yang kamu tunggu, itu sudah pasti. Lamia. Bayangan berbentuk X menggeliat dengan cepat di dekat Luna, ruang terdistorsi, dan sesosok muncul dari udara tipis, yaitu Lamia. Luna bertanya apakah dia sudah selesai dengan pekerjaannya. Yah, Lamia sudah menyelesaikannya. Luna memberi apresiasi dengan menepuk pipinya. Lalu Luna memberi perintah mundur dan tunggu semuanya berakhir. Sikikan melangkah ke alun-alun, hanya untuk melihat sisa-sisa konstruksi tertentu tersebar di seluruh alun-alun. Sesosok tubuh bertubuh besar, dengan punggung menghadap Sikikan, sedang mengagumi patung bionik besar di depannya. Seolah merasakan kedatangan Sikikan, figur berbalik ke arah Sikikan, yaitu Gabriel, dia sudah menunggu kita. Sesaat sebelum Grey Raven tiba, Luna sudah mengira bahwa Grey Raven akan terlambat, yah tamu yang dimaksud adalah Grey Raven, dan bilang kita harus menangani masalah kita sendiri, dan dengan itu, patung kartun besar di belakang mereka tiba-tiba mulai berubah. Spear? Terakhir kamu berlari ke sini untuk mencari patung ini. Ah, tidak. Ini hanyalah proyeksi holo belaka. Kamu di sini untuk mencari tombak hiu asli di bawahnya. Tombak hiu, robot pertahanan yang dibuat berdasarkan gambar animasi masa kecilmu. Bagaimana kamu tahu? Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Aku tahu apa yang kamu ketahui. Aku menginginkan apa yang kamu inginkan. Benar? Semoga ini membuatmu merasa lebih baik dalam perjalanan ke neraka. Sebuah bayangan terbang keluar dari proyeksi holo dan berjingkrak perlahan menuju Shome. Bayangan itu menggerogoti tubuh Shome, seolah mencoba memecahnya menjadi dua. Dan seketika, bayangan itu menarik Shome ke proyeksi holo dan kembali. Gemuruh pekikan mekanis terdengar dari dalam, menghancurkan, mematahkan, mengunyah, tanpa ada teriakan, tanpa tangisan, hanya mengunyah, hingga cairan dan roda gigi jatuh di dekat kaki patung. Kembali ke pertemuan dengan Gabriel, ia menghalangi jalan kita sekarang, dan kita sudah jelas akan bertarung, dan saat akan memulai, sama seperti Rowland, kata-kata Gabriel bergema dan terdistorsi di saluran komunikasi semua orang. Ya, sepertinya ini kemampuan yang mereka dapatkan dari Huaxu seperti yang sudah kita lihat pada chapter 13 part 3. Hanya saja kali ini yang dimiliki Gabriel lebih kuat dari Rowland, dan bisikan-bisikan yang disertai lolongan bergema di mind semua orang. Tidak dapat menahan kebisingan informasi yang mengalir keluar dari saluran, semua orang tidak dapat melakukan apapun selain menstabilkan diri mereka sendiri, lalu Gabriel bergerak, tapi Camu pulih karena pengalaman sebelumnya dan bereaksi terhadap Gabriel. Tapi sayangnya terlambat, Gabriel telah menangkap Sikikan. Sungguh bodoh, umat manusia selamanya menyebabkan kehancurannya sendiri. Bahkan jika kamu memberantas punishing virus di masa mendatang, konstruk ini, pembawa perisaimu, akan tetap dibuang seperti sepasang sepatu usang, dan ini wasiat Nona Luna, jadi harap maklumi.
Manusia adalah lambang absurditas, kau bahkan tidak menyadari apa sebenarnya punishing virus itu. Sikikan mulai tercekik, semuanya mulai berubah menjadi hitam dan putih. Tentu saja, aku tidak mempunyai kebencian terhadap manusia itu sendiri. Kau adalah makhluk menyedihkan, yang cepat atau lambat akan dilenyapkan oleh virus punishing saat debu mengendap. Hanya itu, di bawah perlindungan jaringan Ascension, yang akan bertahan. Dan Sikikan mulai kehilangan kesadaran. Di saat terakhir Vera muncul, melemparkan granat namun meleset, tapi memang bukan Gabriel yang Vera incar. Berhasil mendapatkan Sikikan, tapi tubuh Sikikan seperti akan remuk dan tak merespon. Lalu Vera dengan sigap memberikan suntikan ejektor rasa sakit, agar nyawa Sikikan dapat diselamatkan. Lee kaget, tapi Vera meminta untuk bergegas memberikan CPR yang dapat digunakan untuk manusia, karena Vera tak membawanya, dan Liv pun bergegas memberikan CPR. Lalu yang lain bertanya kenapa menolong Sikikan. Ya Vera bilang itu hanya cemilan, sementara hidangan utama adalah Gabriel. Vera menarik pedangnya dan mengarahkan ke Gabriel, dan akhirnya mereka malah saling menghina satu sama lain, dan akhirnya mereka mencapai satu kesimpulan, untuk mengirim salah satu dari mereka ke neraka. Vera menghindari serangan udara Gabriel, dan menebas betis Gabriel dengan pedangnya saat dia melewatinya. Tapi Gabriel berbelok di udara tepat waktu, menghindari serangan Vera dan membuat jarak di antara mereka. Masih saling adu bacot, tapi itu adalah pengalihan, dengan strategi rapih dari Vera, rentetan granat udara dan peluru yang menembus baju besi menghujani Gabriel terus-menerus, memaksanya mundur sebelum dia bisa menyerang. Dengan kombinasi dari Noctis dan nomor 21, ledakan terus terjadi, hingga bangunan di atas Gabriel runtuh, namun dihentikan dengan pukulan keras. Dan inilah alasannya, orang-orang besar sepertimu hanya berotot saja, dan tidak lebih. Dan pekerjaan sepertinya sudah selesai. Kau tidak mengincar kematianku? Hah, tentu saja, menghilangkan wajah bodohmu akan menyebabkan perang sebesar kolong. Bukan itu yang bisa saya lakukan dengan otoritasku. Aku baru saja mengincar jaringan Ascension padamu. Baiklah dan selesai. Pelacak Asimov benar-benar hebat ya. Kami sekarang memiliki model jaringan lengkap Gabi kami di sini. Seolah ingin memancing Gabriel, Vera sengaja menyalakan speaker alat komunikasinya agar Gabriel bisa mendengar kegaduhan Noctis. Jangan kira kita tidak mengetahui apa yang disembunyikan Somir. Tapi, tidak ada bedanya mengambilnya darimu. Vera melengkungkan tubuhnya dan melompat tinggi di tempat. Granat dan flashbang yang ditembakkan oleh Noctis dan nomor 21 meledak tepat di bawah Vera. Lalu sayap Gabriel memancarkan cahaya aneh, dan dia terbang ke udara, mengejar Vera yang melompat di antara gedung-gedung, dan terbang ke langit. Semua panik, dan Liv berusaha untuk memberikan CPR pada Sikikan, dan Sikikan pun mulai mendengar sedikit suara mereka yang heboh. Namun di tengah itu, Sikikan kembali mendengar suara yang sama lagi. Seperti yang aku katakan, halo, kawan, ini harusnya menjadi pesan terakhir. Apa yang ada di hadapanku adalah kematian. Setelah ini, kemungkinan besar tidak akan ada orang yang mempunyai waktu luang untuk meninggalkan pesan tanpa batas di saluran publik. Aku seorang pengecut. Baik. Itulah sebabnya aku tahu sejak awal bahwa aku mungkin tidak akan berjalan sampai akhir jalanku. Aku seorang pengecut. Baik. Meski begitu, aku meninggalkan pesan terakhir. 3 rekaman suara, untuk diulang tanpa batas dan diputar di semua saluran. Untuk menghindari Ascendance, kami membatasi kekuatan transmisi sinyal ke kisaran kecil, dan itu juga ditutupi. Maaf jika kamu menganggapnya sebagai ocehan orang gila. Ketika masa depan jaringan Ascension runtuh di depan mataku, aku tahu bahwa tidak punya pilihan selain memberitahu orang lain apa yang aku ketahui. Tombak hiu. Pilihan terakhir. Mungkin sudah tidak lagi berada di bawah kendaliku. Aku mungkin akan termakan olehnya. Dan diubah menjadi mulsa untuk membuat heteromer. Tapi, tidak apa-apa. Pengetahuanku tersembunyi di bagian ke-6 tulang belakangku. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan giginya. Aku akan mati di sini. Jadi aku serahkan segalanya padamu. Aku bukan orang baik. Tapi semoga umat manusia menemukan bara api yang kutinggalkan ini. Temanku. Dan Sikikan mulai sadar oleh CPR yang dilakukan,
dan semua masih tampak khawatir, hingga masih meremas tangan Sikikan dengan kencang. Lalu Sikikan dibantu untuk berdiri, sementara Vera bertarung dengan Gabriel dari jauh, Karenina, Camu, dan yang lainnya berusaha menghentikan para koruptet yang mendekat. Dan di tengah alun-alun ada patung hiu kartun besar seperti anak kecil, dan Sikikan teringat dengan kata-kata teman barusan, dan memerintahkan tim untuk siap bertempur, namun yang lain mengkhawatirkan Sikikan yang masih dalam kondisi buruk, dan juga Leaf memberitahu data yang ia dapat soal Shome, yang dimakan oleh sosok gelap dan masuk ke dalam proyeksi patung bionik. Yah, dari sini sudah jelas bahwa pesan yang dari tadi kita dengar adalah pesan dari Shome. Dan kalau gitu gak usah basa-basi lagi, ayo bertarung. Keluar dari kerumunan dan menuju figur proyeksi, dan ternyata memang ada makhluk di dalamnya. Dan itulah si tombak hiu, lalu Grey Raven bertarung melawannya. Namun saat berhasil mengalahkannya, suatu lonjakan energi hebat berasal dari hiu tersebut, dan menampakkan wujud aslinya. Dan sekali lagi Grey Raven bertarung melawannya. Berhasil menang, tombak hiu hancur, mengeluarkan suara yang terdistorsi, lalu roboh di depan Sikikan, dan sudah berakhir, Leaf meminta Sikikan untuk istirahat, dan mulai menghubungi Babilonia. Langit taman hiburan memenuhi pandangan Sikikan. Jejak samar bulan dan bintang di siang hari menghiasi birunya langit musim panas. Apakah semua sudah berakhir? Mungkin. Apakah akhirnya bisa liburan? Yah, Pak Hasen harus bayar double soal ini. Lalu, laporan rinci tentang Luna dan Shome juga harus ditulis. Yang terbaik adalah melibatkan pasukan teknik untuk meledakkan tempat itu dan membangunnya kembali. Adapun apa yang ada di punggung Shome. Baiklah, mari kita lupakan hal itu. Selama ada dalam laporan, Asimov akan menyelesaikannya. Dan pada akhirnya, Sikikan pingsan karena kelelahan. Sementara itu, di tempat tinggi yang menghadap ke alun-alun. Tidak elegan, tapi tujuan kita telah tercapai. Perpisahan kita harus menunggu sampai hari lain. Beberapa waktu berlalu setelah itu, dan akhirnya semua kembali normal, kembali bersantai, dan ada Sophia yang menjual es krim pada Nanami seharga 2.500 BC. Buset. Mahal amat. Yah, Nanami juga bilang gitu kok, tapi Nanami ngajak tukeran dengan skor tinggi penyimpanan data yang ada di ruang hiburan, dan Sophia setuju. Yah, akhirnya semua menikmati liburan, bahkan Lucia memakai kostum yang dipakai saat di Nighter. Lucia memberikan minuman yang jika Leaf tahu dia akan marah. Yah, tapi malah ketahuan, dan es soda itu direbut oleh Leaf. Namun itu karena Sikikan belum pulih, jadi diganti dengan segelas susu hangat. Dengan memasang ekspresi yang serius, Sikikan hanya bisa pasrah karena untuk masa pemulihan. Yah, merupakan keajaiban Sikikan tidak mati karena dicekik dalam waktu yang cukup lama. Jadi Leaf benar-benar memperhatikan Sikikan hingga kembali ke Babilonia untuk pemeriksaan lanjut. Kenapa gak langsung dibawa, Bang?
Lu pikir naik angkot Meng? Naik armada keluar angkasa pasti ada tekanan G-force yang kuat. Jadi udah jelas di sini Pak Hasen nambah masa liburan untuk pemulihan cedera di leher itu. Mungkin juga sekarang sikikan lagi pakai gips di leher kayaknya. Yah, jadi karena masa liburan diperpanjang, Seelisa mengirimkan beberapa peralatan kabel untuk liburan musim panas, dan juga beberapa peralatan renang dan juga bebek karet tiup. Sebenarnya lu penting gak sih, Bang? Nyeritain bagian ini? Yah, gak tahu juga sih Meng. Tapi ikutin ajalah. Seelisa baru saja mengunggah rencana pembangunan kembali Venus Splash Park ke dalam database. Dia mengatakan tempat ini akan berubah menjadi basis pertahanan dan penelitian setelah dibangun kembali. Lee bilang gitu sambil memberi bubur untuk sikikan rasa jujube. Dia buat di warung sebelah sana dengan mengikuti resep. Lah, ada warung juga. Dan sebagian besar fasilitas taman hiburan telah diperbaiki. Menurut Asimov, kita bisa melakukan uji kekuatan hari ini. Namun, jalur bawah tanah masih ditutup untuk saat ini. Tindakan sementara diambil untuk memutuskan ruang pompa dari tanah melalui ledakan. Untuk menghentikan penyebaran koruptet, pasukan lanjutan harus masuk jauh ke dalam zona mati di sini dan membersihkan sisa koruptet. Ya, semoga bukan Grey Raven. Oke. Dan yang lain sedang menikmati liburan sepenuhnya sebelum kendaraan pengangkut datang. Ya, itu bagus. Lalu teknisi datang dan bilang akan melakukan tes kekuatan dan menyalakan semua secara bersamaan. Dan Karenina pun memberikan pengumuman untuk bersiap. Dan semua taman hiburan menjadi hidup, menyala seperti sulap, dan kemudian, karangan kembang api yang cantik bermekaran di atas kepala si Kikan. Yah, itu gak sengaja dikeluarin Karen, karena aturan buat akhiran dikeluarinnya. Yah, karena udah terlanjur kita nikmatin saja. Cantik sekali. Aku tidak percaya mereka menggunakan bubuk mesiu untuk pertunjukan yang tidak praktis seperti ini. Jika suatu hari nanti bubuk mesiu hanya digunakan untuk tujuan non-praktis ini, untuk beberapa alasan, visi hari itu, memenuhi kita semua dengan harapan dan ketakutan, setelah hampir selamanya beserta pengorbanan yang tak terhitung, serangan balik akhirnya akan terjadi di Babilonia. Sampai kemenangan terakhir, semua orang di Babilonia akan dengan senang hati membakar diri mereka sendiri untuk mengakhiri perang ini. Hal inilah yang terjadi pada generasi ini. Hal ini juga berlaku pada generasi mendatang. Hanya ketika punishing virus tidak lagi menjadi ancaman bagi umat manusia, maka pengorbanan akan berakhir. Adapun apa yang terjadi keesokan harinya, tidak seorang pun, baik presiden maupun para instruktur, yang berbicara mengenai masalah ini.アイラにデザインさせた服だよ。今回はルシアに勝ったよな。おい、早く言えよ。黙ってんじゃねえ。来年もまたここに来ような。みんなと。Semuanya masih terasa begitu nyata. Apakah karena rangkaian acara yang intens? Kini setelah semuanya telah berakhir, si Kikan malah merasa seperti berada di dalam mimpi. Beberapa hari setelah itu, Babilonia mengirimkan pasukan pendukung dan pasukan teknik ke sekitar Venus Splash Park, dan pada akhirnya, mereka tidak menemukan jejak Ascendant dalam radius 300 km. Mereka pasti mendapatkan apa yang mereka inginkan, kata Presiden Hasen, tapi apa yang dicapai oleh kematian Shome, dan semua kejadian di sekitar Venus Splash Park, mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Presiden Hasen, seperti biasa menertawakannya, mengatakan bahwa dia bisa melakukan hal yang mengkhawatirkan, dan bagi kita semua, yang sering menyaksikan pertunjukan horor ini, istirahatlah dan tunggu perintah. Dengan Lucia dan Lee yang sedang membantu Engineering Force, dan Ayla sedang berdebat dengan Karenina karena sesuatu, Camu yang kehilangan jejak keberadaan Rowland hanya terdiam, dia tidak pergi, tapi mungkin satu atau dua kata menanyakan apakah dia ingin berada di sini akan menyenangkan.
Yah gak tahu juga. Sedangkan sisanya, mereka mungkin pergi bermain, dan si Kikan terpikir untuk menghibur diri sendiri, yah mereka sepertinya tak membutuhkan bantuan. Tapi ada seseorang di atas biang lala. Ternyata itu Vera. Dia melamun, kenapa kita tak bisa menetap di sini? Seakan kita bukan penghuni bumi, miris sih, tapi terima kasih. Udah bilang gitu Vera malah nawarin suntikan adrenalin lagi guys. Dan juga pasien yang dia selamatkan selalu tak berumur panjang. Yah peduli amat sih. Melihat ekspresi si Kikan, Vera berkesimpulan si Kikan tak takut mati. Yah kalau mati tinggal kubur guys. Jadi ngapain si Kikan masih di sini guys? Oh ya? Yah cuma buat bilang makasih sebenarnya. Dan Lee datang nyempil di antara mereka sambil bawa cemilan. Sedikit mengobrol, bicara tentang es krim, perilaku Lee yang telah berubah setelah bergabung dengan Grey Raven, membuat Vera tertarik dengan si Kikan untuk membuat proposal, menjadikan si Kikan sebagai komandan Kerberos. Yah pada intinya Lee pun ingin berterima kasih juga pada Vera, karena telah menyelamatkan si Kikan. Yah setelah itu, saat akan berbalik pergi, Vera mengatakan sesuatu. Anggota lain di Kerberos akan berangkat untuk misi lain, dan aku akan menjadi agen bebas untuk sementara waktu karena perintah Nicola. Sebelum Kerberos akhirnya mendapatkan seorang komandan, para petinggi mungkin akan pusing memikirkan di mana harus menempatkan kita sebagai pembawa kutukan. Mini, Mo, aku ingin tahu pasukan mana yang harus aku tuju selanjutnya. Membuatku penasaran. Asimov menghubungi si Kikan, dan memberitahu kondisi Kamui dan Camu, karena terpisah dan meskipun sebentar, keduanya menunjukkan penurunan stabilitas seiring berjalannya waktu. Satu-satunya solusi yang Asimov miliki saat ini adalah mengirim Camu kembali ke bingkai Kamui sesekali, sambil terus mengawasi mereka, dan percaya bahwa itu akan menstabilkan kedua kesadaran tersebut, dan Kamui. Kamui kenapa bang? Kepala besar Kamui muncul di depan Asimov dan memenuhi seluruh layar. Obrolan yang tak henti-hentinya dan rentetan pertanyaan yang tampaknya tidak punya otak. Yah itu Kamui banget. Asimov bisa ngeprank anjay. Gua juga gak nyangka meng. Gua pertama kali baca aja udah khawatir. Yah tapi Asimov masih tak paham itu efek dari Teneberion atau apalah, yang dapat membantu pemulihannya, dan saat dia sadar dia meminta terus untuk dikirim ke bumi, jadi dia akan ikut pesawat angkut berikutnya. Dan soal masalah yang akan datang Asimov siap menanganinya. Tepat setelah menutup telepon, Nanami dan Sophia menangkap si Kikan, dan Chami muncul dengan penampilan seperti ini. Mengesampingkan di mana keduanya menemukan pakaian itu, bagaimana mereka bisa membuat Camu memakainya? Itu pasti merupakan pertempuran selama berabad-abad. Lalu, seolah menyadari sesuatu, Camu berbalik dan pergi. Nanami dan Sophia menanggapi Camu sepertinya marah, lalu mereka pun ikut pergi. Dan si Kikan mungkin kewalahan dengan rangkaian peristiwa ini, tetapi si Kikan bisa merasakan ekspresi Camu sedikit melenceng. Asimov menghubungi secara khusus dengan Camu, sedikit mengobrol. Camu tak akan menjadikan Babilonia musuh dan ingin bebas, namun Asimov juga tahu, tapi dia merekomendasikan Camu untuk bekerja dengan si Kikan. Itu adalah tindakan berbeda dibandingkan dengan dia bekerja untuk Babilonia, dan Pak Hasen akan memberi ceramah sedikit untuknya. Dalam hologram di depan Camu, Asimov mengemas peralatan dan data yang tersebar, lalu meninggalkan lab. Presiden Hasen, ikan besar ya? Tentu saja. Kamu membutuhkan ikan besar untuk merekrut seseorang yang memiliki gigitan besar. Iya kan? Hentikan penjelatan itu. Tidak, inilah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kamu adalah bagian terakhir dari teka-teki dalam rencanaku. Sekarang, serangan balik Babilonia akhirnya bisa terjadi. Tapi kalau kamu tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu, aku akan melepaskan rantaimu, dan kamu bisa keluar. Namun, jika kamu memilih untuk pergi, kamu tidak lagi diizinkan untuk mengetahui tentang Grey Raven dan Kamui, kamu tidak akan berhubungan dengan mereka selama sisa hidupmu. Ya, aku yakin kamu bisa menemukan cara untuk menjaga pikiranmu tetap teratur dan bertahan, bahkan hanya dengan dirimu sendiri.
Jelaskan proposisimu. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, kepalamu akan dirobek. Tentu saja, mari kita mulai. Kembali ke Shikikan dan Kamui, ia masih mengobrol dengan Kamui yang penuh semangat, dan Shikikan bertanya apakah sudah melihat Camu. Ditanya gitu dia baru sadar dan panik sedikit, mencoba menebak-nebak, karena Camu sedikit gila, mungkin dia sedang menghajar Corrupted. Yah, sesuai perkiraan, Camu sedang menghajar Corrupted untuk melepas stres, dan benar saja dia sedikit lega. Menyadari kehadiran Shikikan dan menyuruhnya keluar, sedikit curhat, bilang dia mau bergabung dengan Ascendant, tapi tanggapan Shikikan kayak gak peduli dengan yang dia katakan. Yah, sepertinya itu cuma gurauan, dan Camu akan memutuskan untuk lebih lama di sini. Dengan alasan karena dia tertarik dengan es krim yang Kamui sebutkan, yah itu saja. Dan chapter utama X01 selesai, banyak hal menarik yang terjadi di chapter ini, dan beberapa rahasia ada yang terungkap, tapi justru beberapa rahasia lain pun muncul. Yah, memang seperti itulah story PGR. Ada rahasia yang terungkap dan akan muncul lagi rahasia baru. Tapi bagi saya pribadi kata-kata Karenina saat akhir cutscene bikin hati ngenes guys. Karena kita tahu sendiri keadaan ke depan di story ini akan seperti apa. Yah, tapi di sisi lain itu bisa dijadikan motivasi, agar mimpi itu dapat terwujud dan terus berjuang. Jadi untuk para Shikikan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Dan sampai bertemu di next story. Salam online Shikikan.